membongkar pendidikan sejarah di Indonesia dan New Zealand. Inilah Aditya Nugroho Widiadi, pendidik sejarah yang sedang belajar di Universitas Victoria di New Zealand. Masya Allah, ternyata peneliti kita lagi ngumpet di sini nih dengan Pak Adit. Pak Adit ada di sini rupanya. Library. Kamu boleh rame-rame ngomongnya. Lagi baca apa itu Pak? Terkait Indonesia Pak. Mantap. Kita ngobrol-ngobrol Pak Adit ya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk di New Zealand, karena New Zealand dengan Indonesia memiliki sejarah yang berbeda. Kalau kita bandingkan, Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa itu diikat oleh persamaan nasib, persamaan sejarah sebagai bangsa yang terjajah. Sementara di New Zealand sejarahnya berbeda, maka pengajarannya pun juga berbeda. Sebagai contoh, kalau di Indonesia kita itu kan dijajah oleh bangsa Belanda, terutama meskipun kita juga pernah dijajah oleh bangsa Portugal, bangsa Spanyol, termasuk bangsa Inggris. Tetapi di New Zealand ini kebetulan koloni utamanya adalah bangsa Inggris, meskipun Belanda juga awalnya juga sempat datang ke sini ya. Nah, dan ini juga menjadi negara persemakmuran dari Inggris. Sejarahnya berbeda karena dulu di masa lalu kondisinya berbeda ya. Kalau di Indonesia bangsa pribuminya yang menang, sementara di New Zealand bangsa pribuminya sebenarnya dikalahkan secara halus melalui perjanjian Waitangi 1840-an itu. Nah, dengan demikian tentu berbeda perjalanan sejarahnya berbeda, maka ketika mengajarkan sejarah di New Zealand juga akan sulit ketika dengan menggunakan cara belajar sejarah di Indonesia. Misalnya di Indonesia seringkali kita melihat kita sebagai bangsa yang terjajah, kemudian biasanya kita akan melihat bahwa kita sebagai bangsa yang terzalimi sehingga layak untuk merdeka. Sementara kalau di New Zealand kondisinya kan berbeda. Bangsa kulit putihnya yang boleh dibilang menjajah dan tetap berkuasa. Meskipun melalui perjanjian Waitangi dan perjanjian berikutnya barangkali hak suku asli pribumi dalam hal ini terutama Maori diperhatikan. Nah, itulah yang menjadi perbedaan antara Indonesia dengan New Zealand. Nah, dengan demikian di New Zealand ini yang bagaimana cara mengajarkan sejarahnya juga berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia terutama kita menanamkan nasionalisme. Kita menanamkan nilai, menanamkan semangat cinta tanah air, kemudian semangat tanah air, nasionalisme, kemudian semangat perjuangan dan sebagainya. Sementara di New Zealand karena kondisinya justru penjajahnya yang menang, maka yang terjadi adalah di New Zealand ini status mata pelajaran sejarah adalah sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, sebelum saya membahas itu, saya berkaca dulu di Indonesia. Di Indonesia untuk kurikulum yang berlaku saat ini adalah kurikulum 2013. Nah, dalam perkembangan sejarah sejak Indonesia merdeka, kurikulum di Indonesia itu selalu menempatkan sejarah sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib. Karena tadi kita menganggap fungsi sejarah ini penting untuk menanamkan cinta tanah air dan seterusnya. Sehingga mata pelajaran sejarah tetap wajib dari dulu sampai sekarang, terutama kurikulum 2013 ini. Nah, di dalam kurikulum 2013 saat ini ada 2 mata pelajaran untuk tingkat SMA. Yakni mata pelajaran sejarah Indonesia, di situ itu adalah merupakan mata pelajaran wajib. Siswa peminatan yang mengambil peminatan atau penjurusan matematika dan ilmu pengetahuan alam, kelas IPA, kelas IPS maupun kelas bahasa, semuanya harus mengambil mata pelajaran sejarah Indonesia ini karena wajib. Kemudian di SMK pun juga demikian, tapi hanya diajarkan untuk kelas 10. Nah, selain mata pelajaran wajib ini juga ada mata pelajaran sejarah saja namanya. Ini adalah mata pelajaran pilihan, dan untuk kelas IPS atau penjurusan atau peminatan IPS siswanya wajib mengambil itu. Karena lebih menanamkan lebih dalam lagi daripada sejarah Indonesia. Kemudian siswa yang mengambil penjurusan atau peminatan IPA dan bahasa juga berhak untuk mengambil sejarah jika dia berminat. Kemudian di SMK hanya diajarkan untuk kelas 10 saja. Nah, untuk SMP di Indonesia sejarah menjadi satu rumpun dengan IPS, kemudian begitu pula dengan SD, tetapi sifatnya lebih ke tematik. Nah, kalau di Indonesia, jadi mata pelajarannya wajib, karena tadi pentingnya sejarah untuk mengikat persatuan bangsa Indonesia. Karena kalau tidak diajarkan, kekhawatiran kita adalah kita tidak tahu bagaimana kita bersatu di masa lalu, karena persamaan nasib tadi, hingga ke depan takutnya tidak ada lagi bangsa Indonesia karena lupa dengan masa lalunya. Nah, sementara di New Zealand, karena yang menang adalah bangsa penjajahnya, nah yang konflik-konflik itu seringkali dihindari oleh para guru sejarah, karena sifatnya mata pelajaran sejarah di New Zealand itu mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan boleh mengambil, boleh tidak. Nah,
terutama untuk yang SMA, setingkat SMA kalau di Indonesia. Sebagai mata pelajaran pilihan, guru sejarah itu juga memiliki otonomi yang luas untuk menentukan materi apa yang mau diajarkan. Nah, ketika berhak menentukan materi apa yang diajarkan, guru sejarah itu lebih playing safe, pilih jalur amannya, misalnya mengajarkan sejarah Eropa. Nah, itu kan menarik juga, menarik minat siswa untuk belajar sejarah Eropa, karena mereka pun juga mayoritas latar belakangnya dari Eropa, keluarganya. Kemudian selain sejarah Eropa, sejarah dunia, dan semacam itu yang paling aman. Kemudian yang juga menyatukan bangsa Indonesia, menyatukan bangsa New Zealand itu juga adalah persamaan nasibnya juga. Itu yang favorit untuk diajarkan, yakni terkait dengan misalnya Perang Gallipoli. Perang Gallipoli, kemudian Anzac Day yang diperingati oleh New Zealand setiap tahunnya. Nah, itu yang seringkali diutamakan, karena disitulah momen di mana bangsa Maori dan bangsa kulit putih saling bersatu dalam Perang Dunia Pertama. Itu yang terjadi. Kemudian selain itu ada juga guru sejarah yang lebih tertantang untuk mengajarkan masa lalu yang lebih kelam, misalnya konflik antara pribumi dengan pendatang. Nah, itu yang juga berani diajarkan. Tetapi kebanyakan guru sejarah di New Zealand yang saya baca mencoba menghindari difficult history semacam itu. Karena pertama ya, karena bisa memicu emosi siswa dan lain sebagainya, juga kontroversial, maka cenderung dihindari. Tetapi menariknya adalah bahwa sejak 2015 ada dua orang siswi dari New Zealand yang bernama Mairama Anderson dan Lea Bell itu mengajukan petisi. Mereka merasa bahwa kita tidak mengetahui sejarah bangsa kita sendiri, karena yang kita pelajari justru bangsa di luar New Zealand sendiri, atau peran New Zealand di luar. Sementara bagaimana perjalanan bangsa New Zealand di dalam, mereka hampir nggak tahu. Maka muncullah petisi yang diinisiasi para siswi itu dan mendapatkan respon positif dari berbagai macam pihak, terutama politisi. Dan akhirnya mereka menuntut mata pelajaran sejarah di New Zealand itu, terutama materi yang mengajarkan terkait dengan sejarah perkembangan bangsa New Zealand di dalam New Zealand sendiri, itu yang ingin diajarkan. Sehingga ke depan ini sudah diputuskan sejak 2022, insya Allah di New Zealand mata pelajaran sejarah akan menjadi mata pelajaran wajib, dan wajib mengajarkan terkait dengan bagaimana perkembangan sejarah New Zealand itu sendiri. Misalnya ya termasuk konflik-konflik itu. Tapi itu yang karena mempelajari luka itu kan bukan hanya untuk bukan berarti kita gagal move on, tetapi justru dari mempelajari kesalahan di masa lalu itu kita bisa kedepannya lebih baik, semacam itu. Oke. Nah, sobat-sobat, seru banget kan wawancaranya. Tapi sebelum kita lanjutkan wawancara ini, kita ingin tahu siapa sih sebenarnya Pak Adit, profilnya bagaimana. Dari tadi kita belum kenalan loh, pendidikannya bagaimana, pengalaman mendidik sejarahnya di mana. Ayo silahkan Pak Adit. Gimana ceritain dulu, lulus dari mana Pak Adit? Saya alumni Prodi Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Malang, UM singkatannya. Untuk membedakan dengan UNM itu Makassar, UNEMA itu Manado. Maka kita mengambil akronim UM. Nah, itu adalah IKIP Malang terkenalnya namanya. Seperti itu, Pak. Sudah itu satunya. Lulus tahun berapa? Saya lulus 2005. Ya. Kemudian setelah itu kebetulan waktu itu masih boleh pengangkatan dosen dengan menggunakan kualifikasi S1. Kemudian saya 2006 kebetulan diterima sebagai salah satu tenaga pengajar di alma mater saya sendiri. Setelah itu kemudian saya 2007 melanjutkan studi di Prodi Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Jakarta. Dan ambil S2-nya di UNJ Jakarta. Dan sekarang sedang mengambil pendidikan S3 di Universitas Victoria, New Zealand. Betul. Topik penelitiannya apa Pak Adit? Topik penelitian saya, sebagaimana latar belakang saya, karena kami prodinya bukan prodi ilmu sejarah, tapi prodi pendidikan sejarah. Maka mahasiswa kami adalah mahasiswa calon guru sejarah. Calon guru sejarah. Maka yang saya ajarkan kebetulan terkait dengan pendidikannya, terkait dengan bagaimana cara mengajarkan sejarah, bagaimana cara menilai sejarah, dan sejenisnya. Nah, maka yang tujuan saya ke sini adalah belajar bagaimana tentang cara mengajarkan sejarah di New Zealand. Kalau selama ini yang umum mungkin ketahui bahwa banyak siswa yang tidak berminat dengan mata pelajaran sejarah, Pak, menganggap sejarah itu membosankan dan lain sebagainya. Yang memang betul, Pak. Nah, karena kebanyakan guru sejarah mengajarkan sejarah dengan cara ceramah, dan itu mungkin sangat membosankan bagi siswa. Dan kebetulan juga
kebanyakan sumber yang digunakan hanyalah buku teks. Dan kebetulan buku teks di Indonesia hanya satu versi. Padahal sejarah itu multiperspektivitas. Nah, itulah yang menyebabkan barangkali mata pelajaran sejarah menjadi membosankan di Indonesia. Nah, kebetulan saya di sini belajar terkait dengan bagaimana ya cara mengajarkan sejarah itu biar lebih menantang siswa untuk berpikir secara historis. Berpikir secara historis tidak hanya mengajarkan sejarah agar mereka mampu mencintai tanah air, kemudian dan sebagainya. Itu penting untuk di kasus di Indonesia. Tapi lebih penting lagi bagaimana mereka bisa berpikir sejarah. Berpikir sejarah ini skill, keterampilan. Tetap akan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan siswa. Sebagaimana demikian, Pak. Kebanyakan siswa saat ini ketika membaca informasi di media sosial, kemudian mereka langsung share tanpa tahu kebenarannya. Padahal setiap informasi dalam konteks berpikir sejarah harus dicerna terlebih dahulu. Sebagaimana sejarawan. Sejarawan ketika mempelajari masa lalu, mereka itu mendapatkan berbagai macam sumber yang berbeda-beda. Kemudian mereka tidak boleh langsung menerima ini benar, ini salah, tidak. Tetapi kan harus mengkorporasi, membanding-bandingkan, kemudian mengkritik sumber. Kritik sumber, siapa yang menulis sumber ini? Apa tujuannya menulis sumber ini? Kemudian apakah benar yang disampaikan? Nah, dari berbagai macam sumber tersebut kemudian diinterpretasikan seperti apa sih sebenarnya masa lalu. Nah, semacam itu. Maka tujuan saya adalah bagaimana kalau misalnya cara mengajar sejarah di Indonesia itu tidak hanya dengan menggunakan buku teks, tapi siswa diberikan kesempatan untuk menganalisis sumber primer. Kesaksian para pelaku sejarah, kesaksian para testimoni atau saksi sejarah dan lain sebagainya, termasuk dokumen resmi dan sebagainya, itu yang digunakan, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan satu perspektif dari buku teks yang perspektif resmi, tapi juga bisa mendapatkan berbagai macam informasi dari berbagai macam sumber sejarah, sumber primernya, semacam itu. Nah, jadi sobat-sobat, buah hasil penelitian dari sini akan dibawa pada Insya Indonesia Allah. untuk disalurkan ke para guru-guru di Itu Indonesia. tujuannya, ya. Mudah-mudahan pelajaran sejarah Indonesia akan lebih keren lagi. Tapi wawancara ini belum berakhir, karena saya mau tanya nih, kita penasaran bagaimana pendapat Pak Adit sebagai pendidik sejarah tentang G30 PKI dan 10 November. Ya. Siswa sebagaimana? Baik, Pak. Sebelumnya mungkin saya perlu tanya dulu nih ke Pak Agam nih. Menurut Pak Agam sejarah itu apa ya? Sejarah, saya bukan ahli sejarah. Sobat-sobat, yang saya tahu sejarah adalah sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu ya. Ini sudah menjadi sejarah. Kayak saya dengan istri, sejarah cinta kita. Tapi bagaimana menurut Pak Adit? Betul nggak tuh sejarah adalah masa lalu? Di satu sisi benar, Bapak. Karena apa yang terjadi di masa lalu juga bisa secara umum bisa dikatakan sejarah. Tetapi sebenarnya konsep sejarah itu sendiri bukan itu. Karena apa yang terjadi di masa lalu ya masa lalu, the past. Ada perbedaan antara the past and history. Kalau past atau masa lalu, ya segala sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Sementara sejarah adalah rekonstruksi terhadap apa yang telah terjadi di masa lalu. Sebagaimana seperti ini, sejarah merupakan rekonstruksi dari peristiwa yang dari masa lalu itu berdasarkan sumber-sumber yang nyampe kepada kita, pada sejarawan dalam hal ini. Kemudian mereka mencoba menafsirkan masa lalu. Nah, penafsiran terhadap masa lalu itu bisa berbeda-beda, Pak Agam. Misalnya seperti ini. Katakanlah tadi Pak Agam menyinggung masalah G30S nih, agak ngeri-ngeri sedap juga. Atau mungkin peristiwa 10 November yang menarik juga. Nah, ketika terjadi peristiwa G30S, tentu kan itu tidak terjadi di masa lalu. Dan G30S itu atau peristiwa yang terjadi di 65-66 maupun sebelum dan sesudahnya, itu adalah suatu peristiwa yang telah terjadi sebagai masa lalu. Tetapi kemudian ketika kita mencoba untuk merekonstruksinya sebagai sebuah sejarah, kita membutuhkan sebuah beragam sumber-sumber sejarah. Nah, sumber sejarah ini beragam, bisa dari kesaksian para pelaku sejarah, bisa dari kesaksian para saksi sejarah, bisa dari sumber-sumber tertulis, dokumen resmi dan sebagainya, atau mungkin buku harian, itu pun juga bisa digunakan sebagai sumber sejarah dan sebagainya. Ada berbagai macam hal yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber sejarah. Nah, ketika kita mencoba untuk melihat masalah, untuk melihat atau merekonstruksi sejarah itu, di dalam konsep historical thinking atau berpikir historis ada konsep multiperspektivitas. Ketika kita menafsirkan masa lalu bisa terjadi multiperspektif. Sebagai misalnya terkait dengan G30S. Kalau kita membahas G30S ada setidaknya 5 versi terkait dengan apa yang terjadi di masa lalu itu. Tetapi perlu kita ingat bahwa sejarah itu kalau dalam konsep berpikir sejarah itu memiliki multi kausalitas. Kita tidak bisa melihat masa lalu hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal. Itu tidak ada. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya masa lalu. Kalau kita berkaca pada peristiwa G30S, ada berbagai macam konflik politik dan lain sebagainya, konflik sosial juga yang terjadi di masyarakat. Itulah yang memicu terjadinya peristiwa G30S. Nah, sementara secara resmi di Indonesia saat ini G30S masih garis miring PKI.
bahwa dalangnya adalah PKI. Tetapi kita harus ingat bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat misterius sekali karena ada berbagai macam versi juga yang muncul. Tetapi itu adalah hal yang lumrah sebenarnya Bapak, adalah hal yang lumrah karena perspektif yang muncul juga merupakan penafsiran dari berbagai macam sumber yang mereka dapatkan. Satu versi pertama yang paling pokok di Indonesia adalah bahwa, dan ini versi resmi, bahwa G30S ini dalangnya adalah PKI. Dengan berbagai macam hal, misal ya, yang mungkin kita udah tahu pemirsa dengar atau lihat saja versi film yang biasanya diwajibkan untuk ditonton peristiwa G30S terkait dengan G30S PKI. Nah, kemudian versi yang kedua bahwa pelakunya atau dalangnya sebenarnya adalah merupakan konflik internal dari TNI. Dalam hal ini terutama TNI Angkatan Darat sendiri. Karena yang melakukan penculikan dan yang diculik adalah anggota TNI Angkatan Darat. Itu salah satu versi juga. Dan ini juga ada berbagai macam dalil-dalilnya, mungkin akan terlalu panjang untuk dibahas di sini. Kemudian versi yang ketiga bahwa dalang utamanya adalah Soekarno sendiri. Kenapa ini juga mungkin agak jengkel juga barangkali yang terutama yang Soekarnois. Tetapi ada berbagai macam tafsiran dari sejarawan, misalnya Victor M. Fick yang menyatakan bahwa Soekarno sebenarnya terlibat di situ. Beliau ini adalah pemain politik yang sangat lihai, dalam arti ini ia memang bapak bangsa. Kemudian dia melihat bahwa ada berbagai macam konflik antara TNI, kemudian antara PKI. Tapi beliau ini punya visi bahwa dia ingin menyatukan kesemuanya. Itu visi besarnya, tapi juga mungkin visi besar itulah yang menyebabkan kejatuhan beliau, karena beliau ingin menyatukan perbedaan itu antara nasionalisme, agama, dan komunis. Dan pikiran itu sudah sejak awal beliau pikirkan dan termasuk dipengaruhi oleh gurunya, dalam hal ini adalah Cokro Aminoto. Marxisme, Islamisme, dan komunisme itu yang mencoba di Marxisme, Islamisme, dan nasionalisme. Ini yang coba disinkretiskan dengan nasakomnya Soekarno. Nah, dengan demikian sebenarnya kenapa ada satu versi yang mengatakan Soekarno adalah sebagai dalang atau penyebabnya, karena sebenarnya memainkan konflik yang terjadi di berbagai pihak saat itu. Ya, tiga elemen yang saling berkonflik itu dimainkan semacam itu. Itulah yang menyebabkan Soekarno juga dituduh, misalnya oleh bukunya Victor M. Fick. Kemudian yang keempat adalah bahwa itu adalah dalangnya adalah Soeharto. Kudeta merangkak ngomongnya. Karena sebenarnya beliau tahu bahwa akan terjadi misalnya penghilangan paksa para jenderal. Misalnya Latif yang melaporkan kepada Soeharto ketika berada di rumah sakit bahwa kami akan mengamankan ini para jenderal. Beliau tahu, tapi tidak merespon, termasuk setelahnya dilaporkan bahwa telah terjadi, dan juga tidak merespon. Nah, itu yang menjadikan dasar bahwa Soeharto sebenarnya tahu, tapi membiarkan. Nah, itu kan berarti terlibat sebagai dalang juga. Terutama kalau kita melihat dari akhirnya bahwa sebenarnya Soeharto yang paling mendapatkan keuntungan besar dari terjadinya peristiwa G30S. Kemudian yang terakhir adalah bahwa CIA juga berperan. Dan ini memang sangat wajar sekali, memang kentara sekali dalam hal ini. Konteksnya adalah di dunia ada terjadi perang dingin, saling pengaruh dua blok yang saling bertikai itu. Kemudian kekhawatiran bahwa Indonesia akan dikuasai komunis, maka komunis harus dihilangkan. Tapi juga ada banyak faktor lain di antara 5 permutasi ini, misalnya konflik masyarakat yang memang merah dengan putih ini agak bukan merah dan putih ya, antara komunisme dengan Islamisme misalnya, atau kaum agamis yang biasanya cenderung tidak bisa disatukan, semacam itu Bapak. Masya Allah. Jadi kembali ke sobat-sobat dulu nih Pak Adit. Pak Adit tadi bilang untuk G30 PKI aja, sejarah G30 PKS aja, secara umum ada 5 versi ya tadi ya. Yang berkembang. 5 versi ini bahkan sebenarnya bisa jadi lebih dari 5 versi lagi. Jadi memang banyak banget yang harus digali ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Adit tadi nanya sudah nonton film G30 PKI belum? Coba saya tanya udah nonton apa belum? Ketahuan tuanya Pak, kalau udah nonton itu dulu ketahuan tuanya. Biasanya kan waktu generasi 80-an, generasi 90-an. Ya, saya itu dulu wajib. Pak Adit mungkin lebih muda dari saya. Masih wajib. Iya. Saya udah nonton, Pak Adit juga nonton. Ngeri. Mungkin itu salah satu versi. Masih banyak versi lain. Jadi yang Pak Adit sampaikan ini berbagai versi yang bisa memberikan pencerahan kepada kita untuk memahami bagaimana sebetulnya peristiwa G30 PKI itu dari berbagai perspektif gitu ya.
Kalau dari sisi perfilman memang kita nggak mungkin ya kalau misalnya Bapak sebagai sutradara film kemudian membuat film tapi kemudian ada berbagai macam nah tentu satu versi. Tapi ada satu film menarik yang mungkin yang Rashomon, jadi Rashomon film Jepang kuno yang kemudian melihat itulah yang bisa kita lihat sebagai semacam multi perspektivitas. Rashomon effect itu juga berpengaruh dalam literatur antropologi biasanya dan sosiologi. Rashomon effect, bahwa apa yang terjadi di masa lalu bisa ditafsirkan secara berbeda-beda, Bapak. Berbeda-beda ya, walau masalah asik sekali perbincangan kita. Tadi baru soal G30S, belum Hari Pahlawan, tapi umumnya hampir sama lah ya, karena ada topik itu ya, ada berbagai versi. Tapi Hari Pahlawan itu sangat terkait dengan sejarah di New Zealand. Oh gimana? Nah kita lanjut ke sini ya. Gimana ceritanya Pak Adit? Baik, kalau Pak Agam ketahui saat perang kemerdekaan terjadi ada berbagai macam perang kemerdekaan. Salah satunya adalah peristiwa 10 November. Yang saya tanyakan ke Pak Agam, dalam pertempuran tersebut kita menang atau kalah, Pak? Dalam pertempuran tersebut kita menang apa kalah? 10 November. Kalau nggak salah kita berhasil mengibarkan bendera merah putih di hotel Oranye. Ya Surabaya kan, Bung Tomo ya. Nah, kebetulan sih inget gitu. Kalau di les sejarah saya ya nggak merah sih, lumayan lah sedikit. Gimana Pak ceritanya? Baik, kalau berbicara mengenai masalah peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato itu konteksnya sebelum terjadinya perang Surabaya sebenarnya. Itu terjadi 19 September 1945. Sebenarnya konteksnya saat itu adalah sejak kita proklamasi, ada instruksi untuk mengibarkan bendera merah putih dimanapun. Tapi yang terjadi adalah Jepang masih di sini. Kemudian Jepang juga merilis atau melepas para interniran perang, dan mereka kebetulan juga istilahnya ditempatkan di berbagai macam titik di Surabaya. Kemudian sekutu juga mulai diterjunkan, tapi belum mengangkut banyak militer, tentara, masih menunjukkan secara personil. Kemudian beberapa personilnya tinggal di Hotel Yamato. Nah, yang terjadi pada saat itu adalah ternyata mereka mengibarkan bendera merah putih biru, bendera Belanda. Iya, bendera Belanda. Rakyat Surabaya, area-area Surabaya tidak terima. Kemudian naik ke atas. Sebenarnya mereka mencoba untuk menego dulu, meminta diturunkan. Tapi kemudian terjadi konflik di bawah, saling pukul, baku hantam antara Plukman. Plukman juga akhirnya tewas di sana. Kemudian akhirnya area-area Surabaya merobek bendera tersebut. Tetapi kalau Pak Agam mau perhatikan, ada berbagai macam versi. Siapa sebenarnya yang merobek bendera itu? Itu memang benar terjadi. Benderanya dirobek. Tapi siapa? Belum pernah muncul di buku sejarah. Tapi kalau kita membaca kesaksian, ada banyak versi juga ternyata. Ada yang saling mengklaim bahwa saya atau dialah yang sebagai pelakunya. Itu terkait dengan peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato. Itu hanya prelude-nya di awal. Belum terjadi pertempuran 10 November. Nah, pertempuran 10 November sendiri terjadi ada dua tahap. Ada dua tahap. Ada pertempuran 3 hari di akhir Oktober 28, 29, 30-an yang menyebabkan tewasnya Malabi. Kita sebenarnya udah menang pada saat itu, Pak. Malabi sudah kalah. Tapi yang salah adalah waktu itu istilahnya kita gencatan senjata. Bukan salah juga, tapi juga bagian strategi dari pemimpin bangsa dalam hal ini. Sebenarnya sekutu sudah kewalahan, kemudian karena kewalahan terdesak, sementara mereka hanya kekuatan satu brigade, kemudian mereka mendatangkan Soekarno ke Surabaya untuk melakukan gencatan senjata. Arek Surabaya sudah euforia, merasa menang, kemudian ya sudah, kita selesai, dianggapnya sudah selesai. Tapi yang terjadi adalah ternyata mereka, dalam hal ini sekutu, mendatangkan tentara yang lebih banyak lagi, angkatan datang berkapal-kapal di Surabaya. Nah, terjadilah ultimatum 10 November itu. Nah, kalau di buku sejarah, pertempurannya sebenarnya resminya terjadi sekitar 3 pekan setelah 10 November. Di buku sejarah tidak ada yang mengatakan kita dikalahkan, tapi sebenarnya kita dikalahkan. Kita dikalahkan dalam pertempuran 10 November. Kalah dalam pertempuran, tapi bukan berarti kalah dalam peperangan. Kalah dalam betul, kalah dalam battle-nya, but not the war. Gimana tuh maksudnya? Susah juga itu menerjemahkannya. Kalah dalam pertempuran Surabaya, tapi dalam perang kemerdekaan kita kan akhirnya menang. Kita akhirnya menang. Nah, tapi sayangnya, misalnya saya kebetulan menginterview wawancara siswa, mereka menganggap bahwa kita itu menang dalam pertempuran Surabaya. Kenapa? Karena mereka menganggap kita selalu memperingatinya sebagai Hari Pahlawan. Mereka salah paham, karena di buku teks pun juga tidak pernah mengatakan bahwa kita dikalahkan. Yang dituliskan adalah, kalau kurang lebih redaksinya adalah bangsa Indonesia, arek-arek Surabaya mampu mempertahankan Surabaya selama 3 hari. 3 pekan. Nah, seolah-olah kita mampu bertahan, padahal kita dikalahkan pada akhirnya.
gitu. Masya Allah sobat-sobat, bicara soal sejarah ini menarik banget nih. Pak Adit kayak masih ada yang mau disampaikan, udah tunjuk-tunjuk saya. Apa kaitannya dengan New Zealand? Apa kaitannya dengan New Zealand? Gimana Pak? Kalau di New Zealand itu juga sama. Gallipoli yang diperingati itu kan juga memperingati kekalahan di Turki. Gallipoli di Turki. Itu memperingati Perang Dunia Pertama. Betul. Di mana tentara New Zealand ikut terlibat, membantu pihak sekutunya New Zealand, Inggris, gitu Australia juga. Itu Gallipoli itu sobat-sobat. Pak Adit mau cerita sedikit mengenai Gallipoli. Dan gimana? Saat itu konteks antara pertempuran Surabaya dengan Gallipoli, antara Indonesia dengan apa yang terjadi di Indonesia dengan apa yang terjadi di New Zealand itu bersama. Kita memperingati kekalahan sebenarnya. Kita memperingati kekalahan. Kita itu siapa? Indonesia memperingati kekalahan kita dalam pertempuran Surabaya. Bukan, tapi yang diperingati bukan kekalahannya, tapi semangat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Akhirnya kalah, betul. Tapi kita termasuk semangatnya itu. Termasuk di New Zealand tadi, Gallipoli. Sebenarnya dalam pertempuran tersebut, Anzac juga kalah. New Zealand yang terlibat dalam sana juga dikalahkan. Kalau kita ke Museum Te Papa, juga kita banyak yang diceritakan terkait dengan kesedihan-kesedihan, betul. Tetapi justru disitulah kita bisa memperingatinya sebagai bentuk semangat perjuangan kebersamaan sama bangsa New Zealand. Tidak peduli apakah Anda Maori ataukah saya orang keturunan Eropa, saling bahu-membahu untuk tujuan bersama. Itulah yang diperingati, semangat kebersamaannya. Persamaan nasibnya tadi itu loh Pak akhirnya. Itu yang akhirnya menyatukan bangsa New Zealand tadi. Mengapa banyak yang diajarkan atau banyak yang diperingati secara bahkan setiap tahun juga diperingati semacam hari pahlawannya New Zealand, Gallipoli itu. Kebersamaan, semangat nasionalismenya, yang terinspirasi dari para pahlawan-pahlawan di New Zealand, juga pahlawan kita di Indonesia ya. Seru banget ternyata dunia sejarah, asik banget, kita bisa bicara bertahun-tahun nih soal ini asik dengan Pak Adit ya. Tapi ini pertanyaan terakhir sobat-sobat New Zealand, apa sih harapan Pak Adit sebagai pendidik sejarah mengenai pendidikan sejarah di Indonesia? Saya sepakat bahwa sejarah itu penting dan harus tetap diajarkan. Tapi saya berharap juga cara mengajarkannya tidak hanya sekedar untuk tetap harus menanamkan semangat nasionalisme, cinta tanah air dan sejenisnya, tetapi juga harus mampu merangsang siswa untuk berpikir sejarah. Mereka harus berpikir kritis dengan apa yang terjadi di masa lalu, semacam itu. Untuk itu mereka juga harus distimulus dengan berbagai macam sumber, tidak hanya satu sumber. Tapi mereka harus diberi kesempatan menginterpretasi masa lalu secara mandiri. Itu pula yang dilakukan di New Zealand saat ini. Nah, semacam itu. Oke, Insya Allah mudah-mudahan dengan Pak Adit nanti pulang ke Indonesia bisa mewarnai pendidikan sejarah di Indonesia sehingga tidak membosankan lagi. Tidak membosankan dan lebih baik lagi. Kapan pulang ke Indonesia? Segera. Segera. Oke, salam buat keluarga Pak Adit, kami dari New Zealand Channel. Terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat sobat-sobat semua ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari New Zealand Channel. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Agam Jaya, New Zealand Channel, melaporkan.